Sebelum Holocaust, ada genosida yang nyaris terlupakan. Di padang pasir Namibia, Jerman mencatat lembar hitam pertama dalam sejarah genosidanya. Sebuah kisah kekejaman terhadap suku Herero dan Namaqua yang jarang dibicarakan. Bagaimana ini terjadi, dan mengapa dunia hampir melupakan tragedi ini? Selamat datang di History Herald. Genosida Herero dan Namaqua, yang juga dikenal sebagai genosida Namibia, adalah kampanye pemusnahan etnis dan hukuman kolektif yang dilakukan oleh Kekaisaran Jerman terhadap suku Herero dan Namaqua di Afrika Barat Daya Jerman, yang sekarang dikenal sebagai Namibia. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1904 dan 1908 dan dianggap sebagai salah satu genosida pertama di abad ke-20. Latar belakang sejarah. Sebelum kedatangan kolonial Jerman, wilayah Namibia merupakan tanah yang kaya akan kehidupan dan keragaman budaya. Suku Herero, masyarakat pastoral yang terampil dalam beternak, mendiami wilayah dengan struktur sosial yang kompleks. Mereka mengembangkan sistem peternakan yang canggih, dengan kawanan ternak sebagai pusat kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Suku Nama, masyarakat nomaden yang tangguh, hidup berkelana di padang sapana dan gurun, mengandalkan kemampuan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Suku Damara dan San turut melengkapi mozaik etnis yang hidup berdampingan dengan praktik berburu dan berkebun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kolonisasi Jerman. Pada tahun 1884, imperialisme Eropa menempatkan jejak kolonialnya di Afrika bagian barat daya Jerman. Jerman secara resmi mengklaim wilayah tersebut dan menamakannya Deutsche Zuidwest Afrika. Sekitar 3.000 pemukim Jerman telah menetap di wilayah ini, terutama di dataran tinggi tengah. Motivasi kolonial tidak sekedar penjajahan geografis, melainkan ambisi ekonomi dan politis untuk memperluas kekuasaan. Pemerintah kolonial Jerman mulai merampas tanah-tanah subur, mengeksploitasi sumber daya alam, dan memaksakan sistem ekonomi yang menempatkan penduduk asli pada posisi marginal. Awal konflik. Ketegangan antara kolonial Jerman dan penduduk asli berkembang secara sistematis. Perampasan tanah, pembatasan gerakan, dan penindasan budaya menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Suku Herero dan Nama yang tidak tinggal diam mulai melakukan perlawanan terhadap praktik kolonial yang opresif. Pada Januari 1904, suku Herero yang dipimpin oleh Samuel Maharero memberontak melawan kekuasaan kolonial Jerman. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1904, mereka menyerang pemukiman Jerman dan membunuh lebih dari 100 pemukim di daerah Okahanja. Konflik pecah bukan sekedar persoalan wilayah, melainkan pertarungan eksistensial untuk mempertahankan identitas, tanah leluhur, dan martabat. Sebagai tanggapan atas pemberontakan tersebut, Jenderal Jerman Lothar von Trotha memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan. Pada Agustus 1904, pasukan Jerman mengalahkan suku Herero dalam pertempuran Waterberg dan memaksa mereka melarikan diri ke gurun Omaheke. Instruksi militer Jerman tidak sekedar bermaksud menaklukkan, melainkan menghapuskan eksistensi etnis tersebut. Pembantaian dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan kejam, penembakan massal, pemaksaan pengungsian ke padang pasir Omaheke yang tandus, peracunan sumber air, dan pengerahan tenaga kerja paksa di kamp-kamp konsentrasi. Pada Oktober 1904, suku Namaqua juga memberontak melawan Jerman, tetapi mereka mengalami nasib yang sama. Antara 24.000 hingga 100.000 orang Herero dan sekitar 10.000 orang Nama tewas dalam genosida ini. Pembantaian ini ditandai oleh kematian massal akibat kelaparan dan kehausan, karena orang Herero yang melarikan diri dicegah kembali dari gurun Namibia. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa kolonial Jerman secara teratur meracuni gurun tersebut. Dampak kemanusiaan. Statistik kelam menunjukkan skala pembunuhan yang mengerikan. Sekitar 80% populasi Herero atau 60.000 jiwa dan 50% Nama atau 10.000 jiwa dimusnahkan. Kamp konsentrasi menjadi simbol teror kolonial, di mana manusia diperlakukan lebih rendah dari hewan. Setelah kekalahan mereka, ribuan orang Herero dan Nama ditangkap dan dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Di sana mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kelaparan, penyiksaan, dan kematian massal. Beberapa dari mereka juga menjadi subjek eksperimen manusia yang kejam. Genosida ini tidak sekedar menghancurkan kehidupan, melainkan merobek-robek struktur sosial, budaya, dan kemanusiaan. Konsekuensi jangka panjang.
Dampak genosida ini meluas melampaui periode kolonial. Struktur sosial masyarakat asli hancur total, tanah-tanah warisan dirampas, dan trauma kolektif terwariskan pada generasi berikutnya. Ketidakadilan historis ini menciptakan ketimpangan ekonomi, ketegangan etnis, dan memori kolektif yang menyakitkan yang bertahan hingga saat ini. Rekonsiliasi dan pengakuan. Pada tahun 1985, laporan Whitaker dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai upaya untuk memusnahkan suku Herero dan Nama, dan oleh karena itu dianggap sebagai salah satu upaya genosida pertama di abad ke-20. Dan pada tahun 2004, 100 tahun setelah peristiwa, pemerintahan Jerman mengakui peristiwa ini sebagai genosida dan menyampaikan permintaan maaf, meskipun menolak memberikan kompensasi finansial kepada keturunan korban. Tapi beberapa tahun ke belakang, tepatnya pada Mei 2021, pemerintahan Jerman secara resmi mengakui genosida ini dan menyatakan akan memberikan bantuan pembangunan sebesar 1,1 miliar euro atau dirupiahkan mencapai 19 triliun rupiah kepada Namibia sebagai bentuk kompensasi. We will now officially call these events. Genosida Herero dan Nama adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah kolonialisme. Genosida ini bukanlah sekedar catatan sejarah kelam, melainkan peringatan mendalam tentang bahaya rasisme, kolonialisme, dan penghapusan identitas manusia. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati keberagaman, martabat, dan hak asasi setiap manusia. Terima kasih sudah menonton. See you next video.